kami berada di rumah Bapak Tamyiz, yakni arsitek yang menggambar desain dari Masjid Hagia Sophia Kota Malang. Sudah saya bandingkan gambaran beliau diterjemahkan dalam komputer, itu lebih bagus gambaran beliau, ya, gambar dari beliau secara manual gitu. Bisa kita lihat, ini adalah salah satu contoh gambar ketika beliau masih muda. Ini bukan komputer ya, ini adalah kertas kalkir ya, dan digambar menggunakan pensil. Beliau menggambar ini tahun 2002 dengan ketelitian yang sangat detail ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada siang hari ini kami berada di rumah Bapak Tamyiz, yakni arsitek yang menggambar desain dari Masjid Hagia Sophia Kota Malang. Dan perlu kami sampaikan bahwa Bapak Tamyiz ini memang expert menggambar sejak masih muda. Beliau saking expertnya, bisa kita lihat beliau dulu ketika masih muda menggambar mulai pagi, malam ketemu paginya lagi, terus duduk menggambar. Dan akibatnya adalah sampai kaki beliau mengecil ya. Kaki beliau mengecil dan beliau saat ini tidak bisa jalan. Ini adalah saking expertnya dalam menjalani hobi dan keahlian dalam menggambar. Nah, beliau adalah keahlian menggambar spesial manual ya, tidak menggunakan komputer, dan ini lebih manusiawi. Nah, sudah saya bandingkan gambaran beliau diterjemahkan dalam komputer, itu lebih bagus gambaran beliau ya, gambar dari beliau secara manual gitu. Bisa kita lihat, ini adalah salah satu contoh gambar ketika beliau masih muda ya. Ini bukan komputer ya, ini adalah kertas kalkir ya, dan digambar menggunakan pensil ya. Tahun berapa ini? Tahun ini masjid 2016. Ar-Ridha. 2002. Tahun 2002 ya. Beliau menggambar ini tahun 2002 dengan ketelitian yang sangat detail ya. Ini pure 100% adalah manual menggunakan pensil. Nah, gimana dulu Pak Tamyiz kok bisa menekuni dunia desain gambar itu saking mendalamnya, itu bagaimana? Ya, terus terang. Okay. Karena bekal saya pas-pasan. Saya itu setiap melihat perkembangan gambar di luar, okay, yang saya anggap lebih baik, okay, itu langsung terekam oleh pikiran saya. Jadi begitu saya gambar, itu apa yang saya tertarik itu saya tuangkan setiap saat, dan selalu belajar terus. Jadi sampai sekarang pun saya belum merasa bisa. Selalu merasa ingin lebih baik, cuman memang Allah membatasi kemampuan fisik. Okay. Jadi saya selalu tertarik kalau ada tampilan gambar yang sangat menarik itu, ya nggak peduli, walaupun tidak secara letterlek, itu saya kembangkan versi saya. Oh, ini baik. Seperti gambar-gambarnya agak sulit ini, gambar apa klasik. Okay. Gitu ya. Saya sering kalau misalnya melihat bentuk-bentuk klasik gitu, saya tertarik. Ya, karena nggak bisa, saat itu belum ada HP, jadi saya konsep saya dimemori otak saja. Sampai di rumah nanti saya terapkan, oh ini. Kalau nggak jadi, suatu saat saya kembali ke tempat yang saya tertarik tadi. Sehingga banyak memang yang
bentuk-bentuk yang nggak ada dasar artistiknya, tapi ya disuka masyarakat. Jadi ini arsitek apa? Saya nggak tahu. Masya Allah. Itu. Dulu menggambar mulai tahun pinten? Saya menggambar mulai akhir 77. Akhir 77. Akhir Usia 77. waktu itu? Usia baru berapa? 21 tahun. 21 tahun? Iya. Sudah mulai menggambar? Iya. Iya. Okay. Tahun 78 sudah punya karya yang saya kagum sampai sekarang. Okay. Membuat gedung pertemuan 11 kali 30. Okay. Dengan kuda-kuda kayu tanpa tiang di tengahnya. Masya Allah. Dan masih kokoh sampai sekarang. Tahun segitu? Tahun 78. Allah. Iya. Di mana gedung pertemuan itu? Di Puri, di Kecamatan Puri, Mojokerto. Mojokerto. Iya. Oke. Bagaimana? Mohon dibantu diceritakan kisah saking menyelaminya dalam dunia menggambar sehingga berefek pada fisiknya, secara fisik. Sebetulnya bukan karena masalah gambarnya, gitu. Tapi ada kaitannya juga. Karena kalau siang saya kan kerja di lapangan. Okay. Jadi kalau malam itu paling tidak mulai jam 9. Okay. Itu minim sampai jam 1. Itu mesti gambar. Terus pagi sebelum berangkat kerja itu juga gambar. Karena untuk menghilangkan rasa capek dan ngantuk di perjalanan, kan saya masih pakai motor. Okay. Nah itu saya minum, nggak taunya obat itu ada doping. Oh. Sehingga setiap minum obat, setiap malam minum obat, setiap pagi, ya setiap sore ya, menjelang tidur minum obat. Nah itu rasanya badan enak sekali. Dan tidak rasa capek, tidak ngantuk. Nah itu terus menerus akhirnya 2011 itu baru terasa. Baru terasa, saya periksakan ke DR Sutomo Surabaya selama 2 minggu, tes lengkap, ternyata dinyatakan ada penjepitan saraf. Ada penjepitan saraf, caranya dokter harus operasi, tapi waktu itu keterangan dokter operasi efektif. Kalau gagal ya lumpuh. Ya Allah. Gitu. Dan biayanya saat itu diperkirakan sekitar 70 juta. Tidak ada BPJS waktu itu, Mas? Belum ada, karena kemampuan saya pas-pasan dan anak-anak masih perlu biaya untuk kuliah. Itu sehingga saya pilih pakai terapi. Pakai terapi. Terapi saya lakukan selama 1 bulan, seminggu 2 kali ke DR Sutomo. Kok terasa berat? Ya akhirnya terapi sendiri, terus itu saya lanjutkan obat yang mengandung doping itu, sehingga ya nggak terasa sampai pada akhirnya tahun 2019 didaftarkan BPJS oleh anak saya. Tahun 2020 masuk operasi. Ternyata setelah operasi hasilnya ya nihil, ya tetap seperti sebelum operasi. Ya. Nah, bagaimana bisa Pak Haji Tamyiz ini membuat gambar ini secara detail, nih? Secara detail, manual lagi? Ya nggak tahu ya. Ya karena ya mikir-mikir di sana ya ini seperti ini, kubah di Madinah bentuk aslinya begini, ini dipadu begini, kalau dipersiskan sulit, saya permudah jadi begini. Jadi cuman itu, jadi ya untuk ini khusus untuk saya ya, kunci untuk membuat perencanaan yang bisa baik menurut saya. Itu pakai 4T. Tahu apa yang digambar, ya. Teliti,
ya harus teliti betul ya. Terus 3 telaten. Kalau nggak telaten ya nggak bisa. Yang keempat tamyiz itu saya. Oh. Tamyiz itu kan tahu mana yang baik dan buruk. Ini sekarang adalah bagian dari proses menggambar dari perencanaan proyek pembangunan Masjid Hagia Sophia Kota Malang ya. Ini berlembar-lembar ya. Dicopot ya. Saya copot saja biar tidak rusak. Ini lembar pertama. Ini lembar kedua. Ini lembar ketiga. Lembar keempat. Semuanya ini adalah tulisan tangan ya. Tulisan tangan. Lembar kelima. Lembar keenam. Lembar ke-7. Lembar ke-8. Lembar ke-9. Lembar ke-10. Lembar ke-11. Lembar ke-12. Lembar ke-13. Lembar ke-14. Lembar ke-15. 15 ini. Kubah menara. Lembar ke-16 ya. 16. Lembar ke-17. Lembar ke-18. Itu tadi revisi posisi balok. Ya, posisi balok ya. Iya. Iya. Yang digambar awal kan enggak. Oh ya, ini belum revisi ini. Belum revisi. Belum revisi yang anu. Nah, lihat revisi ini. Posisi balok iya ya. Iya. Tadi 18 ya, Mas Asko. Ini lembar ke-19, ini tangga ya. Tangga menuju ke atas ya. Lembar ke-20. Lembar ke-21. Lembar ke-22. Lembar ke-23. Nah ini yang saya maksud revisi balok. Asalnya ini baloknya di tengah, ya, sekarang di tepi semua. Masya Allah. Ya. Ada berapa lembar tadi? 20. 22. Ya, ini jadi ada yang kelewatan mungkin. Ada yang kelewatan. Nah itu, yang ini. Ini itu. Adalah bukan yang itu. Lembar ke terakhir ya. Iya. Sama itu yang di meja belum. Yang mana? Di meja tadi belum dilepas. Enggak ini lembar terakhir, terus sama lagi saya ambilkan. Dilepas saya sebelah sini. Oh, iya. Ini lembar terakhir lagi ya, yang masih dalam tahap kurang 2 lembar. Kurang 2 lembar lagi. Iya. Total berapa lembar tadi? Sampai lupa saya. Jadi nggak tahu ya, sekitar 25 lembar ya. Sekitar 25 lembar ya. Masih kurang sekitar 2 lembar lagi. Saya ambil ini dilepas saya isolasi ini. Nggak apa-apa, biar nanti aja. Sekarang ini tampak. Ini diterjemahkan ke dalam komputer ya, masih berupa hitam putih. Ini masih belum final ya. Ini iya, oke ya. Ini kurang lebih seperti ini. Nanti dalam bentuk yang lebih yang 3 dimensi, insya Allah lebih bagus ya, jauh lebih bagus. Ini masih
Ini waktu itu Pak Haji Tamyiz menyampaikan ke saya masih belum puas dengan hasil komputer ini. Bukan yang ini, yang di bawahnya ini enggak ada. Coba. Nah, yang satunya itu yang pakai enamel. Enamel. Yang satunya. Yang satunya. Nah, ini. Nah, ini. Ini yang bawahnya bagus nggih? Bukan. Oh iya, belum dicetak. Iya, belum dicetak yang terbaru. Ya ini aja. Ya. Yang terbaru belum dicetak. Ya. Jadi kita membuat desain yang kira-kira adalah wujud dari dakwah ya. Dakwah Islam kepada saudara-saudara kita dari Kristiani agar melihat masjid itu tidak alergi ya, dan tidak takut ya, dan bisa menjadi rumah aman buat seluruh kalangan ya, dan bisa menjadi dakwah silaturahim kepada saudara-saudara kita yang masih belum masuk Islam gitu kurang lebih. Kemudian bagian atas ya, kalaupun itu ada secara fisik ada representasi dari dalam bentuk seperti mirip bangunan gereja, namun di atas itu ada logo bulan sabit yang merupakan logo lambang kemenangan Islam, dan kemudian terdapat lafal Arab yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya, seperti itu. Perlu ditunjuk di situ. Di sini di sini ada tulisan kalimat syahadat ya, syahadatain ya, yang disingkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, terus setiap bulatan di jendela ini ya. Allah. Setiap bulatan di jendela ini ada tulisan lafaz Allah ya. Jadi melambangkan bahwa kita ini adalah hanya mengesahkan satu Tuhan, yakni Allah. Begitu. Ada tambahan lagi Pak Haji Tamyiz, monggo. Saya kira cukup itu. Cukup ya? Cukup. Ini insya Allah ini sekarang kami sedang tahap apa berikutnya? Pak Haji Tamyiz, tahap berikutnya ini. Sebentar, saya silent dulu. Nah, sekarang kita sudah menuju tahap apa? Tahap penyelesaian sebetulnya. Okay. Kan konsep semua sudah. Okay. Sudah, jadi tinggal memasukkan dalam komputer. Okay. Nah, ini denah mulai dikerjakan, terus ada yang lain mengerjakan 3 dimensinya. 3 dimensi. Nah, karena 3 dimensi sudah muncul tapi jauh dari kemauan, akhirnya saya suruh merevisi. Jadi beliau ini adalah tipe desainer ya, arsitek yang perfect. Jadi kalau belum puas itu beliau tidak akan selesai. Jadi beberapa kali itu mengirimkan hasil desain pada saya, itu beliau selalu menyampaikan tidak puas atau belum puas begitu. Jadi seperti itu. Ya, karena quality control lah. Quality control. Okay. Iya, jadi karena saya yang membuat desain dasarnya, gitu. Jadi apa yang ditampilkan harus sesuai dengan nurani saya. Nurani. Ini begini. Okay. Dan untuk perencanaan termasuk tempat wudhu, termasuk susunan tangga, itu beliau tetap melihat ada unsur syariat di dalamnya. Jadi jangan sampai melenceng dari nilai-nilai syariat Islam gitu ya. Kurang lebih. Itu bagusnya Pak Haji Tamyiz ini. Kemudian saya ingin tunjukkan ya kepada pemirsa tentang perangkat beliau menggambar. Jadi kalau zaman sekarang kan sudah menggunakan komputer. Nah, ini perangkat beliau adalah perangkat yang sangat manusiawi sekali. Yakni meja apa namanya? Meja gambar yang sudah seharusnya masuk museum. Mereknya Coleman dari produk Jerman. Coleman.
Zaman sekarang sudah tidak ada ya? Tidak ada. Arsitek-arsitek sekarang sudah tidak pakai meja itu? Tidak ada, kalaupun pakai meja gambar ya sebangsa Mutoh, Landmeister itu yang lebih canggih. Ini sudah nggak ada, sudah. Suku cadangnya aja nggak ada. Kalau penggarisnya patah itu beli lagi dipasang, yang produk sekarang juga nggak bisa. Iya. Saya membandingkan dua gambar antara gambar komputer dengan gambar manual beliau. Itu jauh ya, jauh. Seperti tidak bernyawa kalau yang komputer itu. Tapi kalau yang gambar beliau yang manual itu sangat bernyawa saya lihat. Itu sebenarnya masalah selera saja. Selera seni memang. Iya. Tapi kalau orang awam lebih mudah memahami yang pakai komputer. Tapi seninya lebih berseni yang pakai manual. Di situ terlihat keahliannya, guratan tangannya, tebal tipisnya, garis, itu ada nilai sendiri. Jadi kalau gambar manual dilihat dari situ memang dari cara memberikan ukuran, memberikan keterangan, itu nggak asal ditulis begitu saja. Baik, kita akhiri dan kami mohon doanya, mohon doa restu agar Allah bisa menolong supaya proyek pembangunan Masjid Hagia Sophia Kota Malang ini berjalan dengan lancar begitu. Allah berkahi, Allah sayangi semuanya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هنيئا لي شاهدا صرت يا أهلي هنيئا لي شاهدا صرت يا أهلي شاهدا صرت يا أهلي أنا حي في الجنات مع حور فاتنات أنا حي في الجنات مع حور فاتنات كفنوني في دمائي فهي فخري وإبائي فهي فخري وإبائي هنيئا لي
هنيئا لي هنيئا لي شاهدا صرت يا أهلي هنيئا لي هنيئا لي شاهدا صرت يا أهلي شاهدا صرت يا أهلي أنا حي